Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari. Hari ini di edisi Selasa 9 November 2021 kita berjumpa lagi akan berbincang hari ini mengenai tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik 2021. Dan apa saja Badan Publik yang dimonitoring dan dievaluasi di sini, dan apa saja juga tugas dan fungsi dari Komisi Informasi Aceh khususnya. Kita akan berbincang ini dengan dua narasumber pastinya yang sudah ahli di bidang ini, yaitu sebelah saya persis itu ada Bang Arman Fauzi, Ketua KIA, Ketua Komisi Informasi Aceh, dan juga di sebelah beliau ada Bang Muhammad Hamzah, Koordinator Edukasi, Advokasi dan Sosialisasi. Assalamualaikum. Bang. Terima kasih waktunya. Ini sangat dekat ya, informasi dan penyiaran juga Aceh TV ini pastinya kita sudah dekat juga ya Bang ya. Ya sering kesini ya Bang, sering main. Terima kasih Bang sudah balik. Kita hari ini berbicara poinnya mengenai monitoring, MONEF dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik Bang. Ini kemudian Badan Publik sangat luas ya Bang Arman ya. Boleh Bang dijelaskan spesifiknya apa saja kemudian di MONEF Bang, silakan. Ya, pertama Badan Publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif atau badan lainnya yang sumber dananya dari APBN, APBD maupun APBK. Salah satu contoh yang paling mudah itu adalah pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dan badan-badan lainnya seperti instansi vertikal, kemudian lembaga-lembaga non-struktural, kemudian termasuk partai politik. Nah, partai politik karena dia adalah menerima sumbangan masyarakat, maka dia dianggap sebagai badan publik. Artinya yang menerima sumbangan masyarakat termasuk itu badan publik. Ya. Baik Bang, tadi ada instansi vertikal, ada abang sebutkan, itu apa contohnya Bang yang? Instansi vertikal seperti kalau kita punya Kodam Iskandar Muda, seperti Polda, Kejaksaan Tinggi, itu kan instansi vertikal ya. Nah, jadi termasuk juga BUMN yang ada di Aceh, yang lingkup kerjanya di Provinsi Aceh, itu juga menjadi sasaran atau pihak yang kemudian kita ajak untuk bisa mengikuti MONEF di Komisi Informasi Aceh. Tapi apa penting ya Bang? Tujuannya apa? Perlu MONEF, perlu monitoring dan perlu evaluasi di Badan Publik ini? Ya, pertama monitoring dan evaluasi Badan Publik ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, ini sebagai satu indikator yang bisa dinilai oleh masyarakat sejauh mana komitmen dan kepatuhan dari badan publik tersebut dalam mengupayakan atau menjalankan mandat yang sudah diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, masyarakat juga bisa merasakan sejauh mana pelayanan informasi publik yang sudah berjalan di instansi publik tersebut. Nah, kalau kemarin ada yang pernah mendengar bahwa pemerintah Aceh memperoleh kualifikasi informatif dari dari KI Pusat, Komisi Informasi Pusat, itu adalah salah satu kualifikasi tertinggi di dalam MONEF ini. Dan untuk pemerintah provinsi itu dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Sementara untuk kabupaten kota dan SKPA itu dinilai oleh Komisi Informasi Aceh. Seperti itu. Apa saja poin yang di MONEF Bang? Ada beberapa variabel yang dinilai. Pertama adalah website dari masing-masing badan publik tersebut. Badan publik. Nah, apakah website yang mereka sediakan atau badan publik sediakan itu sudah memiliki konten atau informasi publik yang sudah diwajibkan berdasarkan peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik. Nah, jadi berapa informasi publik yang wajib disediakan itu harus diumumkan melalui website. Nah, masyarakat kemudian melihat website, mengunjungi website, kemudian mengambil atau mengunduh atau mendownload informasi dari website pemerintah tersebut atau badan publik tersebut. Jika belum update misalkan? Jika belum, nah kita kan dari Komisi Informasi terus mendorong. Nah, salah satu evaluasi ini atau MONEF ini adalah untuk mendorong badan publik supaya lebih terbuka dalam menyediakan informasi publik yang mereka siapkan. Seperti itu. Oke, berarti terus didorong untuk itu melalui website salah satunya. Terus poin lain,
Nah, terus lain bisa melalui pengumuman, ada yang menggunakan media sosial juga selain website. Nah, kita kan berharap Badan Publik di Aceh itu juga mengikuti tren kebutuhan zaman, yaitu di mana media sosial menjadi salah satu instrumen untuk menyampaikan informasi publik. Bukan hanya website, tapi juga ada media sosial, kemudian ada papan pengumuman yang bisa ditempelkan di kantor masing-masing badan publik. Dan kita harapkan saat ini Komisi Informasi Pusat sudah menerbitkan satu peraturan baru, revisi tentang Perki Standar Layanan yang lama. Perki 1 2021 ini itu sudah mendorong agar badan publik menyediakan informasi publik dengan cara memperhatikan kebutuhan kelompok difabel. Jadi bukan hanya yang bisa dilihat di website dengan media atau teknologi informasi, tapi badan publik juga didorong untuk menyediakan informasi publik bagi penyandang disabilitas. Teknisnya apa Bang yang diamanatkan? Nah, pertama bagi yang tempat pelayanan informasi publik itu harus ramah terhadap kelompok difabel, ya, dengan sepatu roda, kemudian dipandu oleh tenaga-tenaga yang sudah terlatih bagaimana melayani kelompok difabel. Dan ini memang tugas berat dari badan publik, karena memang tenaga yang melayani kelompok-kelompok teman-teman difabel itu harus dilatih dulu bagaimana kemudian melayani kelompok yang difabel. Tentu akan berbeda pelayanannya, tentu butuh kesabaran, butuh perhatian dalam melayani setiap permohonan informasi dari kelompok difabel. Untuk difabel harusnya seperti itu ya Bang, tapi sepertinya kita masih banyak PR Bang untuk itu. Iya, betul. Iya. Kita masih banyak PR dan itu terus didorong. Iya. Ini menjadi rencana kita ke depan agar bagaimana pelayanan informasi di setiap kantor-kantor atau badan publik itu sudah memperhatikan aspek atau kebutuhan khusus bagi kelompok difabel. Dan itu akan kita ukur komitmen itu melalui Monef tahun ini. Apakah sudah mulai menerapkan pelayanan informasi yang memperhatikan kebutuhan khusus kelompok-kelompok difabel. Oke, tadi ada website, kemudian ada medsos juga, keterbukaan informasi dan layanan bagi yang difabel juga. Ada yang kemudian aplikasi yang berbasis Android juga nanti akan bisa digunakan sebenarnya. Oke, jadi aplikasi misalkan bisa di-download di Play Store gitu. Play Store. Kalau pemerintah Aceh punya aplikasi EPPID itu juga bisa di-download. Kemudian kita bisa meminta informasi publik hanya melalui handphone juga sudah mulai dilakukan. Oke, bagaimana nanti Bang dengan lembaga-lembaga yang lain? Misal kita akan ke situ nanti, tapi Bang Hamzah, ini penting juga diketahui sebelum kita panjang lebar bicara Monef Bang. Mungkin Anda yang belum tahu Bang, Komisi Informasi Aceh Bang. Tupoksinya Bang Hamzah, silakan. Komisi Informasi Aceh, kalau kita lihat dari segi tupoksi, tugas dan fungsi itu, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu tugas Komisi Informasi yang paling esensial itu yang pertama menerima, kemudian memeriksa, memutuskan sengketa informasi publik, ya. Itu terdapat di pasal 26, ya. Tapi kalau kita melihat secara lebih luas, sebenarnya keterbukaan informasi publik ini sudah menjadi amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F gitu. Kemudian kalau kita lihat dalam spesifik Aceh juga, Aceh sudah ada kanun, ya. Kanun Keterbukaan Informasi Publik, Kanun nomor 7 tahun 2019. Nah, di sini kalau kita lihat apa sih pentingnya informasi ini terbuka. Pentingnya informasi ini terbuka, yang pertama sekali membuat dengan terbuka informasi ada transparansi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara badan publik, ya, penyelenggara badan publik, karena badan publik itu juga menggunakan uang rakyat, ya, uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan, ya. Nah, salah satu syarat kegiatan yang kita lakukan di Komisi Informasi, misalnya melakukan Monef. Monef ini kita memastikan lembaga publik itu sudah atau belum menjalankan amanah dari undang-undang. Salah satu amanah dari undang-undang itu adalah menyediakan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan. Dan itu
juga ada informasi yang disediakan setiap saat. Ada informasi yang disediakan misalnya kapan diperlukan, itu informasi itu ada. Nah, dalam Monef ini kita memastikan apakah informasi yang diminta oleh aturan-aturan itu tersedia atau enggak. Bukti tersedia itu ya tadi sudah sampaikan oleh Ketua bahwa itu tercermin dari website yang ada. Ada misalnya badan publik, misalnya hasil Monef kita misalnya ada badan publik misalnya, ini ketika ditanya ada enggak visi misi misalnya dari lembaga itu. Ketika kita lihat dari apa namanya layar itu tulisannya ada tapi isinya enggak ada gitu. Nah, jadi ini salah satu. Itu ada gitu. Jadi ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan dan dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, saya pikir pemerintah itu akan lebih bagus dan lebih hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Kondisinya gimana Bang sekarang Bang? Cukup terbukakah pemerintah kita sampai ke tingkat kabupaten kota? Kalau di tingkat provinsi kami melihat sudah cukup bagus. Ya. Sudah cukup bagus ya. Walaupun masih ada lembaga-lembaga yang memang perlu kita dorong agar lebih bagus lagi ke depan. Tapi kalau di tingkat kabupaten kota hanya beberapa kabupaten kota yang sudah sangat peduli dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini, tapi ada juga kabupaten kota yang sama sekali belum, dan itu terus kita dorong ya. Dan dengan kita lakukan kegiatan ini nanti menjadi motivasi bagi mereka, apalagi nanti kita umumkan lembaga mana yang informatif menuju informatif, kemudian tidak informatif. Jadi ini kan jadi apa namanya penilaian dari masyarakat. Oh, lembaga ini sudah terbuka, lembaga ini sangat tertutup, lembaga ini. Nah, kalau tertutup itu biasanya kan ada apa-apa gitu kan. Jadi motivasi buat yang lain gitu. Motivasi bagi yang lain, saya pikir itu. Oke, baik, kita break sejenak, Bang. Ya. Kita akan kembali lagi, pemirsa jangan kemana, kami masih akan kembali setelah yang satu ini.